Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauji Falah, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Ibnu Sina sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41240199102088. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja tentang indahnya mencari ilmu. Kelas 9 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Pada hari Selasa, 13 Mei 2025. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Silahkan, Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doanya, tambah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zid ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah kita udah baca doa ya. Setelahnya kita akan absensi dulu. Yang hadir bilang hadir. Siti Najwa Sifa, Sobatul Mujakia, Novayana, Siti Nurhanija, Satrio, hadir. Saril, hadir. Zahira, hadir. Azam, hadir. Fahmi, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, alangkah baiknya kita biar nggak gagal fokus. Ya, kita biar nggak gagal fokus, kita ice breaking dulu. Boleh bangun sebentar? Ayo, semuanya bangun. Siap. Fokus, fokus. Ya, apakah dengan menuntut ilmu dapat mencegah kita dari masuk neraka? Kan gitu. Lanjut, kita lihat tayangan yang akan dilihat di sini. Akan ada tayangan, nanti silahkan diobrolkan dengan teman-teman, diskusikan apa sih hikmahnya yang dapat kita ambil dari tayangan tersebut. Ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Hadis riwayat Muslim No. 2699. Ada juga hadis, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Tabrani, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Hal itu karena ilmu adalah sesuatu yang abadi. Ilmu akan memberikan manfaat meskipun kita telah meninggal. Hal ini karena ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, melainkan juga berguna bagi orang lain. Baiklah Ustaz, terima kasih atas saran-sarannya. Ini benar-benar membantu motivasi saya untuk menuntut ilmu. Oke. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Apa hikmah yang bisa kita pelajari dari video sebelumnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Apa hikmahnya? Ya, silakan. Jadi hikmah yang dipelajari dari video itu, jadi kita itu harus mencari teman yang ingin menuntut ilmu terus berguna gitu. Oke, kasih plus dong. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi? Ayo, silakan. Dari video tadi, pertama kita wajib berdoa agar terhindar dari distraksi. Iya, betul. Yes. Ada lagi? Pak, Ya, jadi silakan. dari video yang tadi itu kita wajib berilmu untuk masa depan seterusnya ya? Iya. Masih muda nanti. Betul, kasih betul. Ya. Banyak hikmah yang kita pelajari dari video tersebut. Tadi dari kita mempunyai teman yang baik akan kita membawa kita ke surga, ya kan? Akan terhindar dari siksa neraka. Terus tadi dapat menyongsong masa depan dengan berilmu, karena berilmu ya itu wajib untuk semuanya. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada peribahasa utlubul ilma walau tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sejauh-jauh mungkin, sebanyak mungkin ilmu yang kita cari agar kita hidup menjadi lebih baik. Ya, lanjut. Jadi kita harus ngapain? Harus semangat dalam belajar. Semakin kita semangat dalam belajar, semakin kita cinta kepada ilmu, semakin dekat kita dengan menuju surga. Nah, tujuannya apa sih dalam pembelajaran hari ini? Bisa dibaca bareng-bareng ya. Ya, dari pertama itu apa? Ya, Al-Mujadalah ayat 11. Terus yang kedua, mampu membaca, mengartikan, menulis, dan mendemonstrasikan hafalan. Betul. Yang ketiga, terbiasa mengerti. Terus oke, selanjutnya yang keempat, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yang kelima, oke, semangat dalam mencari ilmu. Yang keenam, oke, mampu dan meneladani menerapkan di kehidupan saat ini dan seterusnya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setiap ada pelajaran pasti ada penilaian atau asesmen. Apa aja sih yang dinilai? Nah, dari jenis asesmen, diagnostik, kognitif. Ya, dari pengetahuan awal, tes tertulis, dan bentuk instrumen. Terus ada asesmen formatif. Ya, dari sikap, profil pelajar Pancasila dan keterampilan, dan asesmen sumatif, yaitu pengetahuan. Ini penilaian-penilaian dalam pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi tentang Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11.
yang berbunyi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuju fangshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, ya, di dalam ayat ini ya dikisahkan di zaman Rasulullah ada majelis, ada pembelajaran ilmu di situ, terus ada yang datang terlambat. Nah, untuk yang datang terlambat tersebut, ketika ayat ini turun, maka berlapang-lapanglah dalam majelis. Alangkah baiknya memberikan tempat, benar nggak? Ya, kalau ada yang datang terlambat, dikasih tempat untuk duduk ya, agar kita sama-sama belajar tentang ilmu. Nah, kenapa? Kalau kita melapangkan tempat duduk dalam majelis, maka Allah akan melapangkan kehidupan kita ya, dan kita akan diberikan derajat yang tinggi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mempermudah orang lain. Selanjutnya, nah, apa sih itu ilmu? Ya, ilmu itu apa sih? Gitu. Apa tuh? Ilmu alama ya'limu ilman, yang artinya ya mengetahui, memahami, ya, dan mengerti. Ah, secara istilah apa itu? Suatu atau sebuah betul. Ilmu bisa kita dapat apabila kita membaca, menulis, dan memahami sesuatu. Ya, betul. Bukan hanya di dalam sekolah, tapi di luar sekolah juga ilmu kita dapat memahaminya. Kita dapat mencari. Ya, kenapa? Itu dia ya. Karena dari membaca, menulis, dan memahami sesuatu, kita akan mempunyai ilmu. Selanjutnya, ya, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, ya, tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Apa sih keutamaannya dalam mencari ilmu? Nah, di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Yang artinya apa? Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju. Setiap langkah yang kita lakukan, ya, setiap langkah yang kita gerakan akan dimudahkan oleh Allah dalam menuju surga selagi langkah kita untuk mencari ilmu, ya. Nah, apa sih makna yang terkandung dalam hadis tersebut? Bahwa Allah telah menjanjikan akan memberi kemudahan jalan menuju surga bagi orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melangkah terus untuk mencari ilmu. Ya. Oke, setelah kita pelajari hari ini, maka kita akan berdiskusi, ya. Semuanya akan diberikan bahan untuk diskusi, terus dicatat,
di yang sudah disediakan, lalu dipresentasikan. Setiap kelompok akan maju 3 orang ke depan ya untuk presentasi yang sudah didiskusikan. Untuk pembagian kelompoknya, karena kita sudah mempelajari pertemuan sebelumnya sudah berbentuk kelompok, maka untuk kelompok 1 sebelah sini ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kan? Ya. Silahkan didiskusikan. Kita makna yang dapat dipetik bermainnya oleh manusia sehingga menjadi pendorong untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan surat pembuktian Allah ayat 11. Aduh. Pendapat kalian seperti membaca, menulis, menghafal, belajar dengan teman. Belajar dengan buat mengkaji, 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 itu nanti menggunakan cara jadi sama yang ini apa yang hidup Sudah. Kelompok sudah. Udah selesai ya? Udah selesai. Ya.
Oke. Akan dipresentasikan ya untuk kelompok 1. Silakan. Saya? Boleh. Ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maryam. Perkenalkan nama saya Yes. Perkenalkan nama saya Kelasari. Kami Kami di sini ingin mempresentasikan tentang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahwa Allah telah menjanjikan akan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ada 2 makna, yaitu pertama, menempuh jalan dalam arti berjalan kaki secara fisik untuk mencari ilmu, berpindah dan tempat ditinggalnya menuju tempat lain untuk belajar. Kedua, menempuh jalan dalam arti menempuh cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan ilmu seperti membaca, menulis, menghafal, belajar dengan giat, mengkaji buku-buku agama. Ada cara lain yang dapat mengantarkan seseorang mendapat ilmu. Udah. Oke, kasih pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mewakilkan kelompok 2 yang berisi 7 orang yang diwakilkan oleh 3 orang. Perkenalkan nama saya Ririn. Perkenalkan nama saya Asri. Perkenalkan nama saya Rizka. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Keutamaan ilmu dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi antara lain yaitu diangkat derajatnya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diberikan kebaikan dunia akhirat, dimudahkan jalannya ke surga, dan memiliki pahala yang sangat kekal. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Sipa. Perkenalkan nama saya Riana. Perkenalkan nama saya Ayu. Saya ingin mempresentasikan para cendekiawan Muslim yang menemukan ilmu pengetahuan modern dan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ilmu Ibnu Sina yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran di dunia. Al-Khawarizmi yang berkontribusi besar pada bidang matematika, geografi, dan astronomi. Ibnu Al-Nafis yang merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Jabir Ibnu Hayyan Akhi pada bidang kimia, fisika, farmasi. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Al-Jahrawi, seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu benda modern dan masih banyak ilmu muslim lainnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan maju ke depan kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anggun, saya Batul, saya Debbie. Ingin menyampaikan tentang diskusi sikap dalam semangat kehidupan sehari-hari, yaitu berniat dengan ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan ya tugasnya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang ilmu, manfaat ilmu, ya, tentang apa arti dari ilmu. Ilmu itu dari bahasa yaitu memahami, mengerti, ya, dan mempelajari. Terus kalau dari segi istilah, ilmu itu ya sesuatu yang kita dapatkan dari segi membaca, menulis, dan memahami sesuatu, ya. Nah, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajata. Di dalam hadis juga dikatakan bahwa orang yang melakukan perjalanan dalam mencari ilmu akan dimudahkan menuju surga. Dan kita harus cinta terhadap ilmu, cinta terhadap orang yang berilmu, dan gemar mengunjungi tempat-tempat yang berilmu. Nah, kita ketemu lagi nih pertanyaan yang tadi. Ya, yang pertama. Yuk, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Benar apa salah? Nah, dalam Islam, menuntut ilmu hanya untuk bekal dunia saja. Benar apa salah? Salah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kebaikan dan tidak disalahgunakan. Benar apa salah? Benar. Islam hanya menghargai ilmu keagamaan saja, tidak dengan ilmu lainnya. Benar atau salah? Salah. Dalam Al-Quran, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Benar atau salah? Benar. Semuanya sudah dijawab ya, alhamdulillah. Nah, kesimpulannya bahwa kita harus rajin ya dalam mencari ilmu. Bangun pagi-pagi, sudah siap untuk sarapan, berangkat dengan membaca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Langkahkan kakimu ya menuju ke sekolah dengan niat ikhlas, dengan niat ridho, maka Allah akan memberikan kamu kemudahan dalam mencari ilmu, dan Allah akan meninggikan derajatmu untuk yang lebih tinggi lagi dalam mencari ilmu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih pelajaran hari ini. Ingat, kita akan sambung lagi di pelajaran yang akan datang mengenai tentang perkembangan Islam di Nusantara. Ya, sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.